adalah mobil listrik buat kalian yang budgetnya itu mepet. Tapi kalau buat kalian yang budgetnya udah nggak bisa dinego lagi, ya udah ambil yang ini aja. Ini adalah VinFast Minio Green. Mobil listrik paling compact, paling kecil, paling terjangkau dari VinFast. Belum di launching, tapi mobilnya sudah ada di sini. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung bahas mobil. Halo guys, welcome back to AutoNet Max dengan saya Satria Katana dan masih mengabarkan dari Gaikindo Jakarta Auto Week 2025. Di sebelah saya, di boothnya VinFast, ini ada satu mobil cimit-cimit gini ya, kecil gini, yang lebih compact, lebih kecil bahkan dibandingkan dengan mobil terkecilnya VinFast sebelumnya, yaitu adalah VinFast VF3. Ini adalah VinFast Minio Green. Jadi, kalau kalian lihat ya, dimensinya, bentuknya, ini ngingetin kalian sama apa? Yes, Wuling Air EV, Ceres E1, atau bahkan salah satu kenalan kita ngomongnya kayak kancil. Ya nggak salah sih, ini mobil-mobil compact, mobil-mobil mikro gitu ya, yang memang sengaja diciptakan untuk mobilisasi harian mungkin dalam kota aja, tapi sekarang jadi yang dulunya mungkin pakai bensin, jadi bisa nyobain mobil listrik. Nah, seperti apa mobil ini? Dan by the way, ini disclaimer dulu, mobilnya masih setir kiri dan mobil ini baru dijual di Vietnam doang dengan harga 269 juta dong. Kalau dikonversi ke rupiah sekitar 170 jutaan. Kok mahal? Yes. Kalau itu kalian belinya dengan baterainya. Seperti biasa, VinFast kan ada opsi yang sewa baterai. Harusnya nanti akan lebih terjangkau. Yaudah, gak usah lama, kita langsung bahas mobil ini. Oke, desain wise dulu ya. Dari fascia depannya ini, ya kayak mobil-mobil yang kecil-kecil kayak gini nih emang biasanya kesannya maunya lucu gitu ya. Kelihatan cute gitu. Di sini lampunya bulat gini, tapi kayak dipotong di bagian atasnya. Dan kalau kalian lihat di sini emang housingnya tuh dikasih hitam kayak gini, hitam gloss kayak gini. Dengan apa ya, ornamen chrome ala lekukannya VinFast kayak biasanya. Dan lampunya ini sebenarnya ini bukan mika ya, jadi ini tembus nih. Nah, ini masuk ke dalam gini, mikanya yang langsung di bagian dalam seperti ini. Ya kayaknya kos juga ya. Dengan lampu proyektor, lalu di bagian atas tuh kayak ada lekukan lagi, di bagian bawahnya juga ada bingkainya. Mungkin salah satu diantaranya DRL, salah satunya itu lampu senya. Di bagian bempernya juga, ya nggak neko-neko, nggak gimana-gimana banget ya, tarikannya hampir nggak ada, polos-polos saja, dan bahan plastiknya yang kayak gini, made kayak gini ini lumayan mendominasi di bagian bawah. Balik lagi, ini mobil terjangkau ya. Dan di bagian kapnya sini kita nggak tahu nih, bisa dibuka atau enggak. Kan kalau yang punya VF3 itu, dia bisa dibuka tapi dia nggak ada kayak hidroliknya gitu ya. Wipernya cuma satu tapi gede banget ya wipernya. Biasanya kan kalau mobil kayak gini wipernya satu, nggak terlalu gede, ini gede banget ya. Jadi kayaknya nyapunya nggak sampai yang 180 derajat gitu. Dan ini lampu nggak dikasih ya. Ini cuma buat display aja, pajangan aja. Itu aja sih di bagian depannya, nggak ada yang gimana-gimana banget. Dan kalian bisa lihat ini mobil nanti dari samping mungkin videografer bisa tunjukin overhangnya hampir nggak ada. Jadi wheelbase di sini, ini ban, overhang di depan udah hampir nggak ada. Dan panjang mobil ini cuma 3 meter lebih dikit, yang mana cuma sedikit lebih panjang dibandingkan dengan Wuling Air EV. Tuh kita lihat ke sisi sampingnya ya. Di bagian samping ini kelihatan ya, ini mobilnya emang balik lagi, ini compact ya, panjangnya tadi udah saya sebutin, 3 meter lebih dikit, tapi dimensi lengkapnya kita akan cantumin aja di bawah. Di sini, mobilnya warnanya kuning ya, jadi kalau dikasih aksen warna hitam, kontras banget. Handle-nya warna hitam gloss seperti ini ya model biasa aja, flip seperti ini, gak usah minta yang aneh-aneh. Spionnya juga sama, warnanya hitam, gak ada sen, gak ada kamera. Ya balik lagi, ini mobil terjangkau, dan kalau kita ngomong ada embel-embel green dari mobil VinFast, itu artinya dipakai buat ride hailing alias taksi online. Nah, velgnya nih kalau kalian lihat, dia masih pakai velg kaleng. Nggak apa-apa sih, karena beberapa mobil di segmen ini juga masih pada pakai velg kaleng. Dengan ban dari Sailun, profilnya 155/65 R13. Jadi cuma 13 inci. Ya, kecil. Balik lagi karena mobilnya juga kecil. Ground clearance-nya berapa, kita juga ada beberapa datanya, nanti kita akan cantumin aja di bawah, seperti itu. Dan ya udah, seperti ini aja. Ini mobilnya 3 pintu aja, tapi kalian lihat dari pilar B ke C-nya ini agak lumayan masih ada space, yang artinya dia itu sebenarnya 4 seater, tapi pintunya efisiensi. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya. Kalau kalian lihat ya,
Sebenarnya bagian belakangnya juga mirip-mirip bagian depannya, nggak banyak neko-neko gitu ya. Tapi yang saya langsung langsung salvok adalah lampu belakangnya. Ingetin sama bentuk lampunya Kia Visto. Jadi nostalgia dikit gitu ya. Dengan dia masih ada ornamen chrome-nya ya ala VinFast lah, tetap ada emblem Minio Green-nya di sini, dan bumper belakangnya kalian lihat didominasi warna hitam plastik seperti ini ya, bahan ya kok gini. Ya namanya juga mobil murah ya, agak goyang gini ya udahlah, yang penting ada bumpernya daripada nggak ada bumpernya. Dan buka pintu belakangnya itu dari bagian depannya. Jadi di bawahnya driver itu bagian bawahnya setir itu ada knopnya bisa ditarik buat buka, bukan pintu belakang, kaca belakang. Kayak Brio. Jadi ya ini salah satu mungkin cost down-nya di sini. Jadi bagian platnya itu nggak ada yang dipakai, benar-benar cuma kacanya aja. Cuma ya kita berharap kacanya cukup kuat ya di sini karena ya kalian tahu dengan pengalaman Brio seperti itu dulu, ada aja beberapa mungkin problem yang terjadi kalau pakai kaca belakang seperti ini aja. Dan ya udah ini kayak nggak ada pelindung apalagi, ini benar-benar kaca aja yang dipotong seperti ini, yang diangkat kacanya aja. Hidroliknya juga kecil aja seperti ini. Dan di belakang sini ya udah nggak ada apa-apa. Karena mungkin cuma bisa taruh belanjaan, kantongan belanjaan kecil aja di sini. Ya tas mungkin kalau tasnya kecil juga bisa taruh sini. Sisanya ya udah. Kursinya pun kalau kalian lihat di sini baris keduanya ini one piece, bukan yang kepisah separuh-separuh ya. Tapi kalau kalian nggak butuh, kalian tinggal angkat kanan dan kiri seperti ini, tidurin aja, dan dia bisa memperbesar untuk kapasitas bagisnya. Tapi ini dia nggak bisa turun, mungkin kursi depannya harus di-adjust ya. Agak dimajuin dikit. Balik lagi, ini mobil kecil, terjangkau, ya banyak komprominya. Kalau nggak perlu, kalian butuh buat bawa orang, buka aja seperti ini. Udah beres. Ya, seperti itu, dan ditutup seperti ini. Tapi agak hati-hati nutupnya, karena balik lagi ini kaca. Dan di bagian atasnya masih ada shark fin antena yang konsisten juga warnanya hitam seperti ini. Dan untuk chargingnya ada di bagian sebelah kanan seperti ini ya. Dengan colokan, dia bisa DC fast charging dong. Pantas saja 10-70% itu waktunya cepat banget ya, 20-30 menit doang. Kita lihat ke interiornya. Oke, kita coba masuk ya di Minio Green ini. Tapi disclaimer dulu, ini mobilnya masih setir kiri. Karena balik lagi mobil ini baru dijual di Vietnam doang. Jadi ya mungkin di Indonesia kapan? Kemarin sih dari acara VinFast terakhir akan disebutkan masuk ke Indonesia di kuartal pertama tahun 2026, tahun depan. Nah harganya sudah dipastikan akan di bawah VF3. Ya kali, lebih mahalnya nggak mungkin lah ya. Pasti lebih murah, lebih terjangkau. Nah duduk di sini banyak kompromi yang harus kita lakukan ya. Pertama, posisi duduknya sih gak yang enak-enak banget ya sebenarnya. Kakinya naik ya, kalian bisa lihat nih, kaki saya lumayan naik. Dan kalau kita majuin gini, ya ini setir juga mati, udah gak bisa naik turun, maju mundur apalagi. Setirnya juga ya kualitas gitu aja, sebelah kiri gak ada tombol. Sebelah kanan kayaknya tombol untuk si panel instrumennya di bagian depannya seperti ini. Tuas transmisinya di mana? Biasanya kan di bagian tengah sini, dia pindah ke sini. Dengan di sini ada lambang listrik coret, yang maksudnya mungkin ini start stopnya di sini ya. Tapi di sini juga masih ada kuncinya. Ya kita nggak pegang kuncinya, jadi kita nggak bisa nyobain atau nggak bisa explore lebih dalam ya. Bahannya ya semuanya plastik aja seperti ini. Untuk masih kasih spion ya. Dan dia juga day and night juga sebelah kanan, tapi dia udah nggak dikasih sun visor. Sun visornya cuma sebelah kiri aja, dan udah sun visor aja, nggak ada kaca, nggak ada lampunya juga. Lampunya adanya di bagian tengah seperti ini ya. Tapi balik lagi ini mobilnya mati, jadi nggak bisa diperagain apakah dia putih atau kuning. Si panel instrumen juga kita nggak bisa lihat, tapi udah kelihatan kalau dia full digital harusnya ya. Apakah digital yang TFT atau enggak, ya kita nggak bisa expect banyak ya. Sepertinya sih enggak. AC-nya di sini ada dial ya, 0123 seperti ini untuk blowernya. Di sininya untuk nyelamatin AC dan juga suhunya tentunya. Open close air-nya juga ada. Arah semburannya ke atas saja, kayak Terios. Dan juga di sini ada untuk defogger. Lumayan mobil kecil ada defogger ya. Di sini ada gambar kunci yang artinya mungkin buat lock dan juga unlock mobilnya. Dan juga ada hazardnya di sini seperti ini. Bagian bawah masih ada tempat penyimpanan terbuka dengan colokan Type-C. Dan ini plastiknya ya begitulah ya. Power window-nya minimal kasih power window, jadi lumayan. Di sini ada dua kanan kiri bagian tengah, ada cup holder juga. Rem parkirnya ya jelas aja masih manual. Udah itu aja sih yang kita dapat, bener-bener sesuatu hal yang standar aja.
Bahkan di door trimnya itu nggak dikasih laci, cuma dikasih kayak cargo net gitu aja. Minimal juga dikasih udah 2 speaker. Udah itu aja sih. Ya namanya juga mobil buat komuter ya, mobil buat taksi online. Ya yang penting jalan sampai di tujuan. Itu kan esensinya. Nah, di belakang sebenarnya kita bisa duduk ya. Jadi bisa 4 orang, kita akan coba duduk di bagian belakangnya. Sesempit apa? Sekarang kita mau coba duduk bagian baris keduanya atau belakangnya ya. Dan di sini kan bisa lihat ya, ada tuas-tuas untuk kursinya. Geser aja yang paling bawah. Dan kita bisa geser ke depan. Bagusnya adalah dia space-nya lumayan ya untuk masuk ya. Dan kita masuk aja. Duduk di sini. Ini posisi nyetir saya tadi. Dan oke, surprisingly kakinya bagus. Kepalanya juga masih lumayan bagus. Tapi emang kursinya udah nggak bisa diapa-apain, tegak aja. Dan di belakang kursinya, ini videografer saya tunjukin ya, ada kayak dibikin cowakan gitu, biar kaki kita nggak mentok gitu loh sama si kursinya. Oke, ini pinter juga. Dan di bagian belakang kanan kiri juga masih dikasih kayak cup holder gitu, atau ya buat taruh-taruh handphone gitulah. Udah itu aja, masih dikasih seat belt juga. Dan harusnya sih masih bisa duduk berdua, tapi memang kayaknya kalau perjalanan jauh agak capek gitu ya. Ya itu aja sih bagian baris keduanya, masih kasih lampu juga di sini. Oh menyala nih, lampunya kuning. Tapi bentuknya kayak tambahan aja gitu. Ya, setelah lihat mobil ini langsung ya, eksterior, interiornya, sekarang kita sampai di kesimpulan. Mobil ini tuh bener-bener jadi mobil yang cocok buat ya udah komuter aja gitu ya. Jadi benar-benar buat pindah dari satu titik ke titik yang lain. Dia juga jadinya mobil listrik dan spesifikasinya dia punya tenaga sekitar 20 kW dan torsinya 65 Nm. Speed maksimalnya 80 km per jam. Ya udah dalam kota aja. Kalau kalian mau luar kota, mau ngebut-ngebutan, ya itu agak uji nyali sih ya. Dan baterainya 14,7 kWh ya. Jadi ya juga range-nya memang jadi jatuhnya nggak jauh-jauh amat. So, buat siapa mobil ini? Buat kalian yang bener-bener kepengen nyobain mobil listrik, tapi budgetnya udah nggak bisa dinego lagi, udah segitu aja. Tapi masalahnya segitu ajanya nanti dari VinFast itu berapa? Karena balik lagi mobil ini dijual di Vietnam 269 juta dong. Kalau dirupiahin 170 jutaan dapat baterai. Nah, jadi kalau mungkin kalian budgetnya lebih mepet lagi dari itu, kita berharap aja ada versi yang langganan baterainya. Dan Mino Green seperti namanya digunakan sebagai mobil-mobil ride hailing atau taksi online. Tapi taksi online pakai mobil gini menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Dan kita udah duduk ya di dalam tadi, bahkan ditemenin sama Mas Ano dari Karmudi, duduk berdua di bagian depannya itu agak mepet. Jadi sepertinya mobil ini memang cocoknya buat orang-orang Indonesia yang posturnya seperti orang ini. Ya, nih contohnya segini aja. Yang segini emang cocok. Oke, itu aja dari AutoNMAX kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, dan juga subscribe buat yang belum. Mampir-mampir juga ke Instagram, TikTok, jadi websitenya AutoNMAX. Itu aja, biar dia yang di sini aja. Bye-bye.